Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-27 sampai 28. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Xingnan dan para murid baru lainnya pergi ke hutan bambu kuno Kekacauan Hati. Di sana mereka disambut oleh murid dalam bernama Susian. Dia mempersilakan para murid untuk melakukan ujian pada langkah Kekacauan Hati itu. Semakin tinggi mereka naik, maka semakin tinggi juga hadiah yang mereka dapatkan. Bahkan jika ada yang berhasil menyelesaikan keseluruhannya, Susian akan memberikan 20 token Xinglong sebagai hadiahnya. Akan tetapi dari awal ujian ini dimulai, sama sekali tidak ada yang mampu menyelesaikan ujian tersebut. Beberapa murid bahkan mulai mengalami gangguan mental karena tidak tahan oleh pemakan hati di sana. Namun tentu juga ada beberapa murid yang berhasil naik ke beberapa lantai. Ujian sempat memenas ketika Huang Long dan Lin Jixiao saling beradu. Siapakah di antara mereka yang bisa melangkah lebih tinggi? Secara mengejutkan, mereka berdua pun melewati ujian itu dengan cepat. Hanya saja, Huang Long harus mengakui keunggulan Lin Jixiao, karena dia itu mampu mencapai 900 langkah. Sedangkan dia hanya 899 langkah saja. Berhubung hari sudah mulai gelap, Susian pun ingin mengakhiri ujian itu. Akan tetapi dirinya dihentikan oleh Xiao Leng. Karena bagaimanapun dia bersama Xingnan dan juga Chu Yun belum melakukan ujian tersebut. Melihat kepercayaan dirinya itu, Susian pun mengizinkannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, Xiao Leng langsung saja terpental. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kecepatan Xingnan dalam menaiki anak tangga membuat semua orang terkejut. Bahkan kini dirinya sudah mencapai lebih dari 300 langkah. Wajar mereka terkejut karena Xingnan bukanlah salah satu dari murid baru terbaik. Bagi Xiao Yunhe, Xingnan pasti akan berhenti di tahap keempat. Sepertinya perkataan Xiao Yunhe benar-benar terjadi. Mereka pun penasaran apakah Xingnan mulai terpengaruh oleh pemakan hati. Namun ternyata alasan Xingnan berhenti karena ada kerikil yang masuk ke dalam sepatunya. Orang-orang yang tadi menganggapnya telah gagal pun menjadi malu sendiri. Setelah kakinya merasa aman, Xingnan pun kembali melakukan ujian, yang mana tentu saja kecepatannya sama sekali tidak berubah dari sebelumnya. Sejauh ini Xingnan sama sekali tidak kesulitan. Bahkan dia sudah mudah melewati 400 langkah hingga 500 langkah. Xingnan tahu kalau setiap larangan memiliki sebuah kelemahan, jadi dia akan memanfaatkannya dengan baik. Semua orang tidak menduga kalau rekor Xiao Yunhe dan mudah dilewati. Bahkan kini dia itu sudah mencapai 700 langkah tanpa terlihat kesulitan. Bagi Battle Spirit Xingnan ini semua bukanlah apa-apa untuk dilewati. Li Chuyun mulai berpikir apakah Xingnan bisa melewati rekor yang Lin Jixiao buat. Lin Jixiao masih percaya diri kalau Xingnan tidak akan melakukan hal tersebut. Dia yakin Xingnan akan kesulitan di langkah 800. Wolong meminta Xingnan untuk berhati-hati karena 900 langkah adalah jurang alami. Tekanannya bahkan berkali-kali lipat lebih berat dari anak tangga sebelumnya. Xingnan paham dan ia pun berhenti untuk memeriksa larangan tersebut. Walaupun tidak ada celah yang bisa Xingnan lewati, namun ia yakin masih bisa mengatasinya. Jiwa dewa perang pun Xingnan gunakan. Lin Jixiao menjadi panik karena bagaimana bisa Xingnan yang hanyalah body tempering tingkat 7 memaksakan dirinya memasuki 900 langkah. Xingnan pun berhasil mengejutkan semua orang karena tidak hanya rekor Lin Jixiao yang dirinya lewati, namun dia juga harus melangkah ke anak tangga ke 1000. Selain para murid baru, Susian juga sama terkejutnya karena Xingnan masih sehat-sehat saja walaupun telah melewati 900 langkah. Setiap Xingnan melangkah, rasa berat pun terus dirinya rasakan. Hingga pada akhirnya ia mulai melihat ilusi dari pemakan hati. Xingnan seolah-olah sedang menaiki tangga yang begitu panas. Meskipun begitu, Xingnan tidak niatan untuk berhenti dan terus melangkah. Kini dirinya sudah 980 langkah. Semua orang yang melihatnya meyakini kalau Xingnan bukan ingin melewati rekor Lin Jixiao, namun ia ingin menantang 1000 langkah. Apa yang Xingnan lakukan mengingatkan Susian kalau sejak awal berdirinya sekte, pada jenius yang ingin menantang 1000 langkah pada akhirnya hanya akan mengalami kekalahan saja. Kembali ke Xingnan, yang mana kini dirinya mulai merasakan hawa yang begitu dingin pada tempat itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, ilusi ayahnya pun diperlihatkan, yang mana dia benar-benar kecewa terhadap Xingnan.
Liu Tianzhen dan juga Xiao Qingsu juga hadir. Mereka sama-sama merasa kecewa kepadanya. Xingnan mencoba untuk menjelaskan, namun dirinya langsung jatuh ke dasar yang begitu gelap. Jiwa Dewa Perang pun muncul untuk memberitahu Xingnan kalau tanpa perlindungan dirinya, Xingnan hanyalah seorang anak telantar yang tidak memiliki kemampuan bela diri. Xingnan memintanya untuk diam, namun jiwa Dewa Perang memberitahu kalau bayaran melewati anak tangga itu adalah belenggu hatinya sendiri. Xingnan tidaklah diam saja dan akan memberikan perlawanan, karena apapun yang dikatakan oleh Dewa Perang itu tidaklah benar, sebab Xingnan telah berusaha begitu keras agar bisa sampai kemari. Dia pun mulai mengingat kenangan masa lalunya yang selalu diremehkan oleh semua orang. Ia sama sekali tidak peduli jika martial spiritnya rendah, karena itu semua tidaklah membuktikan kalau dirinya lemah. Xingnan akan membuktikan kalau tanpa bantuan jiwa Dewa Perang pun dirinya bisa menghancurkan belenggu tersebut. Semangat yang Xingnan tunjukkan itu telah membantunya melakukan penerobosan. Xingnan penasaran apakah yang jiwa Dewa Perang katakan merupakan ilusi atau memang benar adanya. Suxian sama sekali tidak percaya dengan kemampuan Xingnan. Xiaolong juga terkejut karena Xingnan sudah mencapai body tempering tingkat 8. Setelah menjalani semua ujian itu, Xingnan pun turun dan meminta Suxian untuk mengumumkan hasilnya. Sesuai dengan aturan, jadi Xingnan telah berhasil menempati tempat pertama dalam kompetisi kali ini. Berkat itu, dia telah memenangkan 20 token Xinglong. Dan begini maka sudah jelas Xingnan lah yang memiliki perolehan token paling banyak. Lin Jixiao tidaklah mau menerima kemenangan Xingnan. Ia memintanya untuk menyerahkan token-token itu kepadanya, karena jika tidak dia akan melakukan penyerangan. Xingnan tentu tidak mau, apalagi dia yakin Ouyang Jun pasti tidak ingin kalah pada kompetisi ini. Kesal kepadanya, Lin Jixiao pun langsung melancarkan serangan. Namun Hualong dengan cepat melindungi Xingnan. Ia kesal kepada Lin Jixiao karena telah melupakan sumpahnya. Padahal mereka sudah saling sepakat untuk tidak menyentuh Xingnan. Lin Jixiao sudah tidak peduli akan hal tersebut. Apalagi Lin Jixiao dan percaya diri mengatakan Huanglong bukanlah lawan yang bisa mengalahkan dirinya. Karena diremehkan, Huanglong pun menggunakan martial spiritnya, diikuti juga dengan Lin Jixiao. Alhasil, kedua murid ini pun saling beradu kekuatan. Tapi tidak ada yang menang di antara mereka karena sama-sama seimbang. Lin Jixiao tidak mau mengalah dan meyakini akan ada pertempuran darah di tempat ini. Kedua belah pihak pun masing-masing mulai menggunakan martial spirit mereka. Para murid tentu menjadi panik karena akan terlibat dalam pertarungan besar itu. Untung saja semua ini dihentikan oleh Suxian. Berhubung Lin Jixiao ini memiliki masalah dengannya, maka Xingnan mengajaknya untuk tidak melibatkan orang lain demi menghindari berbagai masalah. Xiao Yunhe tidak menduga kalau Xingnan akan memberikan tantangan langsung kepada Lin Jixiao. Xingnan memintanya untuk segera membuat keputusan. Di tengah ketegangan tersebut, Lin Jixiao ini malah tertawa. Seharusnya Suxian sudah mendengar kalau Xingnan sendirilah yang memberikan tantangan kepadanya. Jadi mereka sudah tidak berhak untuk menghentikan dirinya. Sesaat kemudian, Xingnan dan juga Lin Jixiao pun sudah saling bersiap untuk bertarung satu sama lain. Belum apa-apa, Lin Jixiao ini sudah mengeluarkan martial spiritnya, yang mana kekuatannya sendiri sangatlah besar. Tidak mau kalah, Xingnan juga mengeluarkan martial spiritnya dan langsung saja menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh Lin Jixiao. Bahkan ia memberikan serang balik yang mana ini sangatlah sulit untuk bisa ditahan oleh Lin Jixiao. Seketika saja dia pun terpental oleh serangan Xingnan. Ini semua tentu sama sekali tidak dipercayai oleh semua orang. Karena bagaimana bisa Lin Jixiao dibuat seperti ini oleh Xingnan, yang bukanlah bagian murid baru terbaik. Walaupun sudah terpental, tapi Lin Jixiao ini tidak niatan untuk menyerah begitu saja. Ia meminta Xingnan untuk tidak merasa kuat dulu. Xingnan tidaklah takut dan jika Lin Jixiao masih ingin bertarung, maka dirinya akan meladeninya. Ia bahkan mempersilakannya untuk menggunakan semua kemampuan yang ia miliki. Tidak mau diremehkan, Lin Jixiao pun kembali melancarkan serangan kepada Xingnan. Teknik tinju Lin Jixiao ini tergolong sangatlah kuat, karena setiap ledakan tinjunya mampu menghancurkan bambu-bambu di sana.
Akan tetapi ini semua bukanlah masalah besar bagi Xingnan, sebab dirinya itu bisa dengan mudah menahan setiap serangannya. Bahkan ia juga menahan tangan Lin Jixiao untuk memberikan serangan balik. Sekali lagi Lin Jixiao berhasil dibuat terpental. Chuyun tahu betul kalau Xingnan menggunakan bangunan paling dasar dan dipadukan dengan tinju Xianyu. Ia tidak menyangka dengan teknik sederhana tersebut Xingnan berhasil memberikan tekanan sebesar itu kepada Lin Jixiao. Xingnan terus saja memberikan pukulan-pukulan manja kepada Lin Jixiao dan semua itu sama sekali tidak bisa ditahan olehnya. Orang-orang pun menganggap kalau terdapat perbedaan besar di antara mereka. Tidak ingin kalah sekaligus malu, Lin Jixiao pun menggunakan menara besi penekan iblis. Apa yang dilakukannya telah membuat tekanan yang besar. Bahkan mungkin ini tidak bisa disamakan dengan kekuatan Rana Xiantian. Semua ini Lin Jixiao lakukan dengan keyakinan kalau Xingnan pasti akan kalah darinya. Semua itu tidak membuat Xingnan takut, malahan ia sudah menunggu-nunggu hal tersebut. Dia pun membentuk sebuah teknik untuk memberikan perlawanan kepadanya. Yang mana dan teknik yang Xingnan miliki, ia pun mudah menumbangkan Lin Jixiao. Semua ini sama sekali tidak pernah disangka olehnya, dan bagaimana mungkin ia bisa kalah dari Xingnan yang merupakan murid biasa. Dan kalahnya Lin Jixiao, maka tentu akan ada perubahan dalam daftar murid baru terbaik. Mereka semua ini tidaklah menduga Xingnan yang masih berada di ranah body tempering bisa mengalahkan Lin Jixiao yang berada di ranah Xiantian. Hanya saja Xingnan juga harus menerima dampak karena terus memaksakan dirinya. Xiaolong dan yang lainnya sama sekali tidak percaya dengan kemampuan Xingnan. Mereka semakin penasaran sebenarnya dia berada di ranah apa. Sedangkan Susia menjadi bertanya-tanya mengapa Xingnan bisa melancarkan pukulan semengerikan itu. Karena dari ranahnya sekarang seharusnya ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Dengan perasaan kesal, Xingnan pun memberikan tantangan kepada orang-orang yang sejak tadi melakukan perburuan untuknya. Hanya demi hadiah dari Lin Jixiao. Dan apa yang terjadi tentu saja mereka sudah tidak akan berani lagi kepada Xingnan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xingnan juga memberikan tantangan kepada Xiao Yuan dan Duan Muyang. Apalagi dan kondisinya yang sudah seperti ini, maka mereka bisa saja dan mudah menghabisi dirinya. Akan tetapi, Xiao Yuan dan Duan Muyang tidak akan melakukan hal tersebut. Xingnan pun memanggil mereka sebagai seorang pengecut. Susian menyudahi penilaian ini, jadi sudah tidak perlu lagi terjadi perselisihan di antara para murid. Ia meminta mereka semua untuk istirahat dan memulihkan diri dulu sampai susunan teleportasi kembali terbuka. Namun ada yang aneh pada patung ular ini. Nah, beberapa saat kemudian kita dibawa kembali ke sekte, yang mana para tetua dan juga seluruh murid senior datang untuk melihat hasil dari kompetisi. Molly tidak menduga kalau dirinya bisa bertemu dengan Xiao Qingsu. Jadi dia itu yang bertanya mengenai hal apa yang disukainya, supaya dia itu bisa menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk pernikahannya dengan Ouyang Jun. Tapi Xiao Qingsu memintanya untuk tidak ikut campur dalam hubungannya antara dia dengan Ouyang Jun. Bagi Molly, dirinya merasa harus terlibat dalam masalah mereka, karena bagaimanapun dia dan juga Xiao Qingsu merupakan murid seangkatan. Ia juga memintanya untuk tidak memikirkan apapun dan fokus pada acara yang harus dilakukan sekali seumur hidupnya. Molly akhirnya paham kalau saat ini Xiao Qingsu pasti sedang merasa khawatir dengan Xingnan. Apakah dia bisa selamat dari kompetisi tersebut? Seseorang ketua pun mengingatkan Qiansu kalau dia dan Xingnan telah membuat keributan dan sama sekali tidak menghormati seniornya. Jadi Xiao Qingsu tidak perlu memikirkannya. Xiao Qingsu tentu saja kesal. Ia pun meminta penjaga Zhou untuk tidak berbicara seperti itu, karena dirinya jauh lebih tahu tentang Xingnan daripada mereka. Andai saja sesuatu terjadi pada Xingnan, maka dia tidak akan mengampuni Molly. Berhubung formasi teleportasi belum terbuka, jadi Molly mengajak mereka untuk menebak apakah Xingnan dapat bertahan. Penjaga Zhou meyakini Xingnan pasti telah meninggoy. Selain itu, ia meminta yang lainnya untuk menebak apakah Xingnan meninggoy dalam beberapa pukulan. Ada yang menebak 3 gerakan dan bahkan ada yang menebak 1 gerakan. Mereka ini benar-benar sangatlah meremehkan Xingnan. Perkataan mereka itu membuat Xiao Qingsu merasa kesal. Sampai pada harinya Gong Yang pun muncul karena kesal juga mendengar juniornya diremehkan oleh orang-orang ini.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.